Pun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Pada tahun lepas Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat kita. Akan mengangkat pujian, ku sanjung Kau di tempat tinggi.
pula Allah yang bertahta di bumi di surga, yang bertahta di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami, supaya kami boleh layak untuk memuji, menyembah Engkau. Kami mau tinggalkan dulu semua persoalan kami, semua beban hidup kami Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami. Biarlah roh kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang dalam berduka, kira Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kesehatan, kekuatan, dan mungkin ada yang tidak hadir karena banyak halangan. Biarlah Tuhan juga memelihara mereka, dan mereka juga dimanapun berada saat ini boleh merasakan sentuhan kasih daripada Tuhan, dan di lain kesempatan mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biar Tuhan yang turut bekerja, biar Tuhan saja yang berkuasa sebebas-bebasnya, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar boleh nanti menjadi penopang hidup kami, untuk menjadi petunjuk dalam hidup kami, dan yang memberi kami terus semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah ini, menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Masuk ke gerbangnya bersyukur dan penuh pujian.
Masuk gerbangnya bersyukur dan puji-pujian.
bersama. Kau bersama di dalam bukti kebesaran. Katakan pujian ini Tuhan kau sempurna. Kau sempurna. Rencanamu dan karyamu ku serahkan hidupku. Murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna. Kau sempurna. Jagamu dan karyamu ku serahkan hidupku. Murnikan dengan rohmu. Hidupku yang berat ini. Mujizat sertai tindakan bersama di dalam kami bukti kebesaran. Hidupku bergerak ini. Ada mujizat sertai tindakan bersama di dalam dari bukti kebesaran. Dari bukti kebesaran. Dari bukti Baik, kita akan masuk lebih dahulu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi menjelang siang ini. Kami ada di ruangan ini, kami datang beribadah, memenuhi panggilan Tuhan. Kami yakini dengan sepenuh hati bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh karenanya, di kesempatan ini kami memerlukan sapaan dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan boleh diperdengarkan kepada setiap kami, dan biarlah setiap kami memberi diri, memberi hati, memberi telinga kami, sehingga kehadiran kami tidak menjadi sia-sia. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan kekurangan yang ada, pengurapan baru turun atas hamba-Mu, sehingga setiap kami yang ada di ruangan ini, dan bahkan mungkin juga nanti yang nonton lewat YouTube, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat yang ke-5. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5. Apabila sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca hitungan yang ketiga. 1, 2, iya.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini peringatan yang harus kita perhatikan dengan baik. Keterkaitan dengan keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita dengan Tuhan itu harus menyatu. Harus terhubung. Jika tidak menyatu, tidak terhubung. Dikatakan tadi, di luar Yesus, di luar Tuhan, siapapun kita, sehebat apapun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Karenanya kekristenan itu tidak sekedar agama. Tapi kekristenan itu adalah inti dari kehidupan itu sendiri. Yang dimana kita dengan Tuhan itu harus memiliki hubungan atau relasi yang kuat, yang melekat. Karenanya di kesempatan ini saya memberi tema terhubung dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya harus terhubung, harus connect dengan Tuhan. Ada karyawan dengan pimpinan atau bahkan pemilik dari sebuah perusahaan sama-sama bekerja atau sama-sama hadir di dalam satu gedung. Tetapi karyawan dengan pimpinan atau dengan sang pemilik tidak ada relasi yang benar-benar baik. Hanya sebatas hubungan pekerjaan. Pemberi kerja dan penerima kerja. Gak ada hubungan yang mendalam. Suami istri juga begitu. Ada suami istri hidup bersama-sama dalam satu rumah, tetapi tidak ada relasi yang begitu kuat, yang melekat. Tinggal satu rumah, mungkin satu tempat tidur, tetapi hubungan relasi tidak dekat. Orang tua dengan anak pun seringkali terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Antara ayah dengan anak, anak dengan ayah, atau anak dengan ibu, ibu dengan anak. Tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada relasi yang baik, hanya sekedarnya saja. Sebagai sebuah keluarga. Padahal yang demikian tidak seharusnya terjadi dalam hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, pimpinan dengan bawahan atau karyawan. Itu tidak hanya terjadi di sebuah gedung, tidak hanya terjadi di sebuah rumah tangga, tetapi juga terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang percaya. Orang percaya tidak terkoneksi, terhubung secara baik dengan Tuhan. Dan ini berbahaya, sidang jemaat. Karenanya kita masuk kepada pengertian, apa itu terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu adalah suatu keadaan di mana seseorang hatinya, hidupnya, pikirannya melekat dengan Tuhan. Di sana ada relasi yang mendalam antara dirinya atau orang itu dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sekalipun Bapak Ibu ada banyak kesibukannya dan banyak kesulitan yang dihadapi.
tetapi hubungannya dengan Tuhan terhubung dengan baik. Ini yang Tuhan harapkan, ini yang Tuhan mau terjadi atas diri kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, dan saya boleh saja sibuk. 24 jam rasanya tidak cukup bagi kita. Begitu banyak kegiatan, begitu banyak pekerjaan yang harus kita tangani, yang harus kita urus. Tetapi jangan sampai mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Yang terjadi semakin sibuk orang, semakin banyak kegiatannya, gak ada koneksinya dengan Tuhan. Itu juga terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Sibuk khotbah di sana-sini, pelayanan sana-sini, tetapi hubungannya dengan Tuhan tidak terjalin secara baik. Ada banyak umat Tuhan, orang percaya, orang Kristen, mungkin juga di antara kita. Kesibukan gak ada, tapi hubungan dengan Tuhan juga tidak terjalin dengan baik. Tidak ada relasi dengan Tuhan yang melekat. Ada tantangan, ada kesulitan dalam hidup. Tidak seharusnya membuat Bapak, Ibu, dan saya atau setiap umat Tuhan untuk tidak terkonek dengan Tuhan. Tapi ada orang itu makin banyak tantangannya, makin banyak kesulitannya, makin dekat dia sama Tuhan. Kalau udah selesai masalahnya, kesulitannya, renggang lagi dengan Tuhan. Kalau ada jemaat Tuhan yang seperti ini, saya berdoa dia banyak masalah gitu. Iya. Biarlah nggak habis-habis masalah yang dia hadapi. Ya terus-terusan, biar dia makin dekat sama Tuhan. Padahal ada atau tidak ada kesulitan, ada atau tidak ada kesibukan, kita harus tetap terkonek, tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Amin. Oleh karenanya, bagaimana sih caranya supaya Bapak, Ibu, dan saya tetap terkonek? Ini sebenarnya khotbah saya yang boleh dikatakan intisari dari pelayanan saya 25 tahun ini. Bapak, Ibu, ya. Saya berharap, saya mau sidang jemaat itu terhubung dengan Tuhan. Dan ini khotbah saya boleh dikatakan sekali lagi inti dari semua khotbah saya yang ada, Bapak, Ibu. Yang pertama itu supaya tetap terhubung, Bapak, Ibu, dan saya berdoa seperti yang dialami, yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lihat di dalam Markus 1 ayat 35. Boleh dibaca Bapak, Ibu, satu orang. Markus pasal 1 ayat 35, yang satu lagi baca Matius 14 ayat 23. Saya akan percepat khotbah saya supaya nggak terlalu panjang di bagian yang lain, sedikit di bagian yang lainnya, begitu ya. Saya mau coba mengejar, kalau boleh terkejar di dalam waktu yang ya kurang lebih 40 sampai 45 menit, begitu ya. Berdoa seperti yang dilakukan Yesus. Markus 1 ayat 35. Satu orang boleh baca, kemudian Matius 14 ayat 23. Iya, Pak Randy, silakan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oke, terima kasih Pak Randy. Satu lagi, Matius 14 ayat 23. Ada yang bersedia membaca? Ya, Bu Yaki. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruh minyak bulan, Yesus naik atas bukit untuk berdoa seseorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ.
Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah dibaca oleh Pak Randy dan Ibu Yekti bagaimana pagi-pagi sekali sebelum Yesus melakukan kegiatannya, dia mencari waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan setelah melakukan tugas pelayanan di malam hari, Yesus mencari waktu, menyempatkan diri untuk berdoa. Ini mau menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, mau mencontohkan kepada kita. Dan setelah melakukan sesuatu, di dalam kesibukan yang ada, jangan sampai Bapak Ibu dan saya tidak menyediakan waktu. Saya ulang, tidak menyediakan waktu sedikit pun untuk berdoa kepada Tuhan. Hari-hari yang ada loss begitu. Kalaupun doa waktu mau makan. Salah nggak doa waktu mau makan? Tidak salah. Mau bepergian, doa salah nggak? Nggak salah. Yang salah, makan nggak berdoa. Mau bepergian nggak berdoa. Apalagi menyediakan waktu khusus berdoa. Yang sifatnya teratur secara rutin. Kalau Bapak Ibu melewatkan itu, jangan berharap kehidupan kita, jangan berharap kualitas kita, jangan berharap mimpi-mimpi kita akan tercapai atau terwujud. Saudara-saudara kita rutin itu doanya 5 kali sehari. Ya kita tidak ditentukan oleh waktu, kita tidak ditentukan oleh tempat, kita menyelinap, kita sendirian membangun hubungan untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Saya mau tanya di antara kita Bapak Ibu, yang udah senior lah, yang sudah senior di sini, Ibu Ros lah dulu. Saya mau tanya Bu Ros. Boleh ya Bu Ros ya? Dulu maaf ya Bu Ros. Cuman saya mau nanya aja. Dulu dengan almarhum Pak Simanjuntak itu pacaran nggak sih? Enggak. Enggak pacaran. Tiba-tiba menikah gitu ya. Nah itu banyak. Oke, saya lanjut lagi. Kalau Pak Simanjuntak berjauhan dengan Ibu Ros sama saya hidup, ada rasa kangen nggak sih sebenarnya Bu? Kangen. Pertanyaan lebih jauh lagi, sekarang Pak Simanjuntak sudah di sorga. Ibu kangen nggak sih? Kangen juga. Oke, makasih. Jawabannya terperinci. Bu Yekti, pacaran nggak dulu sama Pak? Pacaran dong ya. Asik. Ternyata Ibu Yekti zaman now juga rupanya gitu ya. Nah waktu pacaran itu ada malam mingguan juga nggak dulu tuh Bu? Soalnya setahu saya Ibu Yekti itu rebutan juga rupanya di tempat pekerjaannya. Iya Bu Yekti, jadi gimana? Kangen juga nggak dulu? Kangen ya? Oh hanya malam minggu. Oke. Iya. Ada Ibu Ros yang saya tanya, ada Ibu Yekti yang saya tanya, anak-anak muda nggak saya tanya, ada gitu ya. Karena para pelaku semua kalau yang nggak punya pacar. Nah kalau Pak Parang gimana? Ya jangan ditanya juga lah. Kurang lebih jawabannya sama dengan Ibu Ros dan dengan Ibu Yekti. Bagaimana rasa kangen, rasa rindu kepada pacar? Ya, pertemuan udah lama, ada 1-2 jam, rasanya sebentar. Iya, seharusnya rasa kangen itu juga ada pada diri kita kepada Tuhan. Amin. Kalau tidak doa, rasanya ada yang kurang. Berarti hubungan itu sudah terjalin dengan baik itu. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu yang tidak terbiasa berdoa, coba bangun hubungan kita mulai hari ini melalui doa. Amin. Berdoa, karena berdoa itu tidak hanya sekedar meminta.
Doa itu tidak hanya sekedar permohonan kepada Tuhan, tapi di sana ada ucapan syukur dan bagaimana kita mencari kehendak dan rencana Tuhan atas setiap apa yang ada dalam kehidupan kita. Saya percepat. Yang kedua, Bapak Ibu harus rajin berdoa ya. Kalau nggak rajin berdoa, berarti hubungannya itu tidak terkonek dengan Tuhan. Ya, tidak terhubung dengan baik. Istilah orang kehabisan pulsa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada handphone itu nggak ada pulsanya, habis kuota ya kan, harus diisi. Nah, orang yang nggak pernah berdoa sama Tuhan, jarang berdoa pada Tuhan, itu kuotanya habis. Ya, dan nggak bakalan nyambung dengan Tuhan. Ya, nggak terkonek. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang saya maksudkan membaca di sini adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya selalu membaca, merenungkan firman Tuhan. Ingin mengerti lebih jauh tentang firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8. Satu orang lagi baca. Yosua pasal 1 ayat 8. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, saya percepat ini. Bantu saya untuk membuka Alkitabnya dengan cepat. Siapa yang bersedia? Iya. Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Ya, Ibu Yakti lagi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian jalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita bisa bertindak hati-hati dan kita hidup beruntung dan berhasil. Nanti saya akan bahas lebih jauh itu. Intinya Bapak Ibu dan saya merenungkan, membaca, menyimak firman Tuhan. Apakah itu malam hari, apakah itu siang hari, atau siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Makasih Bu Yeti. Siapa yang bersedia membaca? Pak Amin, silakan Pak. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya. Suka kan firman Tuhan, Bapak Ibu. Merenungkannya siang dan malam. Bapak Ibu dan saya untuk bisa terhubung dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan, harus mau, suka tidak suka, harus mendisiplinkan diri. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua itu adalah baca firman, baca Alkitab. Jangan Alkitab ini hanya dibawa pada saat hari Minggu. Di sekolah di mana saya mengajar Bapak Ibu, setiap pagi saya itu hari Senin itu di SMP pagi. Hari Selasa ikut renungan dengan guru-guru, dengan karyawan. Hari Rabu itu mimpin renungan dengan guru. Hari Kamis pimpin renungan dengan siswa SMP lagi. Hari Jumat itu pimpin renungan dengan siswa-siswi SD. Keadaan mendisiplinkan anak sebagai sekolah Kristen, tapi juga itu keadaan mendisiplinkan kita guru ya untuk bisa membaca dan merenungkan firman. Bapak Ibu,
Boleh diantar dulu Pak Indra. Iya, lagi sakit perut ya Pak Sanyang. Jadi Bapak Ibu, kita beruntung. Karena apa? Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dulu pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani. Yang mengerti, yang tahu hanya para pemimpin agama Kristen. Nah, sekarang di handphone pun sudah ada. Bapak Ibu tinggal mendolot ya. Bahasa Kalimantan saya pakai ini. Mendolot. Ya. Jadi Bapak Ibu, cobalah mendisiplinkan diri membaca Alkitab. Ya, saya kadang-kadang mendengar orang di sore hari ya membaca ayat-ayat kitab sucinya. Rutin. Kita tidak hanya sekedar membaca seharusnya, amin, direnungkan, dipelajari dengan baik. Tadi misalnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa sih arti merenungkan? Oh, Tuhan minta supaya saya merenung tiap hari rupanya. Bukan. Kalau merenung tiap hari, diusir kita dari rumah. Ya apalagi yang sudah berkeluarga. Kenapa? Saya merenung. Merenung apa? Merenung nasib. Nasib yang bagaimana? Ya seperti inilah. Tak begitu maksudnya. Merenungkan itu artinya memikirkan. Apa sih yang Tuhan mau? Yang Tuhan inginkan? Apa sih maksudnya? Siang dan malam, kesukaan. Yang namanya suka Bapak Ibu, pasti dicari. Amin. Betul? Ada makanan nih. Makanan itu disukai. Pasti datang lagi tuh ke tempat itu. Kalau dulu ibu-ibu, bapak-bapak masih muda, suka sama seseorang, Pak, ingin mau dilihat terus, ingin ketemu terus itu. Karena kita suka sama dia. Biarlah rasa suka itu tetap ada terus-menerus sampai kita tua. Amin. Jangan sampai setelah tua ini udah mulai keriput, udah mulai ompong giginya, udah mulai putih rambutnya, udah mulai ngoroknya nggak karu-karuan. Lalu bantalnya udah mulai ada genangannya. Udah mulai nggak suka, mau ganti sama yang lain. Udah terlambat Bapak Ibu. Tapi kalau yang namanya suka, seperti apapun kita tetap cari dan tetap untuk bersama. Amin. Dengan Tuhan juga begitu Bapak Ibu. Dengan firman. Usahakan untuk terus konsisten membaca firman Tuhan. Yang berikut. Beribadah. Ibrani 10 ayat 25. Saya percepat saja. Datang. Beribadah. Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau ibadah di mana. Terserah. Silakan mau beribadah di mana. Tapi usahakan hari Minggu itu hanya seminggu sekali. Datang, utamakan. Oh, hari Minggu, hari Sabat, hari Minggu, hari pertemuan orang Kristen dengan Tuhan. Hidup, kumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Kecuali sakit. Kalau sakit mau gimana lagi? Di gereja nggak ada ambulan, nggak ada alat-alat
alat-alat medis, nggak ada tukang suntik di sini. Ya, mau nggak mau harus di rumah istirahat. Ya, sebab kalau ke gereja, kalau lagi sedang batuk, sedang flu, takut yang lain tertular, nggak enak juga. Yang kedua, biarpun tontonan bagus, biarpun ada kegiatan, ya kita usahakan untuk datang. Kenapa? Ibrani 10 ayat 25 itu ternyata menjelang akhir zaman, tantangan, godaan untuk menghindar, untuk menjauh, untuk tidak hadir di dalam ibadah yang sudah terjadwal itu semakin besar. Ibrani 10 ayat 25 itu. Oh, sudah ditampilkan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena di kalangan umat Tuhan sendiri kadar beribadahnya juga makin menurun, makin berkurang, terbawa oleh suasana. Jadi Bapak Ibu dan saya untuk tetap terhubung dengan Tuhan, yang berikutnya tadi, hadirlah dalam ibadah. Saya tidak mengikat Bapak Ibu mau ibadah di sini, enggak. Harus di sini, enggak. Di sini lebih baik daripada yang lain, tidak. Yang penting Bapak Ibu pas hari Minggu ada di mana, dengan siapa, datanglah untuk beribadah. Amin. Amin sekali lagi. Amin. Pak Amin tapi ada di depan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saya harus tetap ibadah. Tadi karena sakit. Yang kedua karena cuaca juga itu. Terutama yang jauh-jauh. Ya, di sini jauh-jauh semua nih, ada Pak Matius, si Kunciran, Ibu Ratmi Sepatan, Pak Tony Senen, Pak Amin Tiga Raksa. Siapa lagi ya? Pak Yohanes Citra, Puji apa namanya Maja. Ini jemaat kita yang jauh-jauh ini. Nggak mudah datang ke sini. Pertama jarak jauh, kedua pakai ongkos. Ya, yang pakai motor, pakai kereta, ada jadwal. Jadi kita yang dekat-dekat sini dengan gereja harus semakin rajin Bapak Ibu. Gereja ini dibangun oleh para pendiri itu tidak mudah. Mencari tempat ini tidak mudah lewat doa, lewat pengorbanan dulunya. Ya, kita sudah punya tempat yang bagus di sini. Nggak nyewa lagi. Kecil-kecil milik sendiri, milik GKRI Vivania. Ada AC-nya, ada fasilitas musiknya, tinggal nanti dibenahi itu sound systemnya biar terkonek ke YouTube supaya suaranya lebih bagus, lebih keluar. Bapak Ibu, memang untuk rajin datang ibadah itu nggak mudah ya, serius nih, gampang diucapkan, susah dilakukan. Tapi bersyukurlah yang masih melakukannya sampai detik ini. Di tempat ini. Saya juga bingung itu. Saya mikir gitu ya. Lah, jemaat GKRI kan jemaatnya kecil. Satu. Yang kedua, gak ada jaminan.
Gak ada jaminan untuk pekerjaan, gak ada jaminan peti mati, gak ada jaminan untuk sekolah, tidak ada jaminan untuk jodoh di sini. Gak ada Bapak Ibu. Tapi kok masih saja jemaat ini datang? Kenapa itu Bapak Ibu? Kira-kira Pak Reni kenapa jemaat masih datang ini? Merindukan Tuhan Yesus. Karena merindukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada nggak di tengah-tengah kita Bapak Ibu? Ada. Kalau Tuhan Yesus ada di sini, juga ada di tempat lain. Di gereja-gereja yang sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Dalam ibadahnya. Masalah pekerjaan Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Amin. Masalah jodoh pun Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Untuk anak-anak muda. Berdoa saja. Dengan kesetiaan, dengan kesungguhan. Tuhan pasti siapkan, udah siapkan ini. Kecuali bagi kita yang sudah berkeluarga ya. Jangan mengharapkan untuk Tuhan siapkan lagi. Itu udah bukan gereja yang sehat nanti nih Pak Redi minta lagi sama Tuhan. Bu Rusmini mau dikemanakan Pak Redi? Iya kan? Kak, kita tetap berharap untuk anak-anak muda jangan takut, Tuhan juga sediakan. Amin. Kalau Tuhan sudah sediakan, pandai-pandai memilih. Orang kami tuh bilang begini, pilih-pilih kadako, tak pilih kanang bonto. Maksudnya artinya cari pilihan, salah pilih akhirnya. Pilihannya jatuh kepada yang jelek gitu loh Bapak Ibu. Ya. Ganteng boleh? Boleh. Rajin? Boleh? Boleh. Kaya? Boleh nggak? Boleh. Hampir 90-100% lah. Boleh di atas 90% lah. Belakangan ini saya tanya. Orang tua tanya anak-anak muda. Kalau menikah mau dapat yang seperti apa? Menantunya. Biar jelek asal kaya Pak. Anak muda juga begitu. Jelek nggak apa-apa, yang penting kaya. Lebih lagi, udah cantik, udah ganteng, kaya, dan beriman. Tapi utamakan Tuhan dulu, Bapak Ibu. Harta bisa dicari, amin. Iman dulu, takut Tuhan dulu. Dan itu didapat lewat ibadah, permohonan, doa tadi kepada Tuhan. Amin. Ya. Wah, kelamaan saya di sini. Yang berikut menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Bapak, Ibu, dan saya untuk tetap terkonek, ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Saya nggak usah lanjutkan lah. Pasti Bapak Ibu udah paham lebih jauh. Sekarang manfaatnya, saya percepat. Apa sih manfaatnya kalau kita terhubung, terkonek dengan Tuhan? Tadi saya pakai contoh di awal. Kalau hubungan antara suami istri baik di rumah Bapak Ibu, biasanya pasangan nggak bakal macam-macam di luar. Biasanya begitu tuh. Ya. Kalau hubungan tidak baik antara suami dengan istri, biasanya nggak satu ya satunya yang nyasar jalannya. Gitu Bapak Ibu. Orang tua dengan anak kalau tidak nyambung, tidak terkonek hubungannya juga nggak bagus. Ya, anak pasti melawan terus itu. Atau orang tuanya bisa sakit-sakitan mikirin anaknya. Ternyata orang tua itu masih saja itu berpikir untuk anak-anaknya itu. Sampai kapan? Sampai napas terakhir.
Anak bisa saja nggak mikirin orang tua, sekalipun dia udah menikah. Tapi orang tua tetap memikirkan anak, sekalipun anak itu sudah berumah tangga. Nah, kalau hubungan antara karyawan dengan pimpinannya atau dengan pemilik perusahaannya terhubung dengan baik, maka juga produktivitas itu akan meningkat. Kembali, manfaatnya apa sih Bapak Ibu? Kalau kita terhubung, terkonek dengan Tuhan. Sama seperti tadi saya bilang juga handphone. Kalau nggak ada kuotanya Bapak Ibu, biarpun dia udah ada di Wacung ini Bapak Ibu. Ya, kalau dia kehabisan kuota yang ngantar-ngantar paket itu, biar jaraknya dekat, dia bisa nggak ketemu itu yang pemesan barang itu. Kenapa? Dia mengantar barang sesuai dengan pesanan alamat. Dia kontak dulu, saya udah ada di sini. Apalagi pengantar paket yang baru. Ya, saya kalau udah pulang ke kampung halaman Bapak Ibu, di sana nggak ada sinyal itu. Saya harus keluar dulu, naik dulu, baru bisa berkomunikasi dengan dunia luar, bukan luar angkasa Bapak Ibu ya, termasuk dengan Bapak Ibu. Tapi kalau udah di dalam, udah sampai saya berpikir, wah kalau jadi penjahat enak juga tinggal di tempat kita gitu ya, susah dicari, susah dilacak. Ya tapi kan ini hanya gurauan Bapak Ibu, saya tidak sedang memikirkan dunia kejahatan untuk mengaburkan diri gitu ya, tidak terdeteksi. Kembali, apa sih manfaatnya? Yang pertama, akan mendapatkan kekuatan baru itu. Yesaya 40 ayat 31. Boleh dibuka? Yesaya 40 ayat 31. Boleh dibaca? Sama-sama, 1, 2, iya. Ayo, belum ya? Oke, 1, 2, iya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini gambaran untuk siapapun Bapak Ibu yang terhubung dengan Tuhan secara baik. Lewat doa, lewat baca firman, lewat ibadah, dan lewat melakukan firman Tuhan. Sekalipun tantangan banyak, kesulitan banyak, gak habis-habisnya, rasanya tidak sanggup, tapi Tuhan menyanggupkan. Amin. Gak kehilangan semangat, gak kehilangan akal. Jalani terus. Dari mana datangnya itu? Kalau bukan datang dari Tuhan. Gambarannya jelas. Orang yang terhubung dengan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru. Dia punya kekuatan dalam menghadapi apapun. Mazmur 119 ayat 105, Yosua 1 ayat 8 yang kita tadi sudah baca, orang yang terhubung, terkonek dengan Tuhan, hidupnya tidak kehilangan arah. Bukan berarti mulus, tapi dia konsisten tuh. Kenapa ada orang pemimpin gereja? Kenapa ada orang yang disebut dengan jemaat lama? Kok belakangan hidupnya kacau? Ada pernah dengar Bapak Ibu? Ada pernah
Aduh, saya nggak usah sebutkan lah, terlalu banyak kasus yang terjadi gitu. Baik itu di kalangan hamba Tuhan, di kalangan jemaat, ya di kalangan majelis. Kenapa sampai seperti itu? Pasti hubungannya terganggu dengan Tuhan. Kalau hubungannya baik dengan Tuhan, dia akan semakin baik. Terbentuknya karakter seperti karakter Kristus 2 Korintus 3 ayat 18 itu. Kita ini orang yang berdosa Bapak Ibu. Kalau kita runut-runut keturunan kita mungkin dari engkong kita, kakek buyut kita sampai ke kita. Kita bukan orang yang baik-baik. Panasan, darah tinggi. Darah tinggi pula salah ngomongnya itu. Naik darah maksud saya. Kok naik darah tinggi gitu ya. Suka naik darah. Gampang tersinggung. Pakai perasaan. Maunya untung sendiri, orang lain biarkan buntung. Itu karakter manusia lama Bapak Ibu. Gak tahu berterima kasih dan tidak tahu bagaimana harus menyenangkan orang. Sekalipun tidak semua orang harus kita senangkan. Tapi lewat karakter yang baik Bapak Ibu, saya meyakini semua orang pasti menerima kita. Dan karakter Kristus itu ada jika Bapak Ibu dan saya terhubung dengan Tuhan. Amin. Saya masih ingat dulu di kampung itu. Belum bertobat ini Bapak Ibu. Waktu masih anak-anak SD, saya waktu itu masih SD, SMP, belum bertobat. Saya masih ingat tuh kawan kami itu jago benar bawa bola. Maaf ya, saya sedang tidak main fisik ini. Ya, dia lahir ininya bungkuk gitu tulang belakangnya. Tapi jago bawa bola itu. Wah, saya panas Bapak Ibu, panasan itu. Bawa bola berapa kali saya lewat, saya masih ingat tuh terekam Bapak Ibu. Gimana caranya ini biar dia dikapok begitu? Kan masih pikiran belum disentuh oleh Kristus itu. Saya tunggu bukan bola yang saya matai Bapak Ibu. Saya main lutut, saya dorong dia jatuh ke kubangan gitu. Kan lapangan di kampung itu ada kubangan babi juga itu Bapak Ibu. Senang saya lihat dia jatuh Bapak Ibu. Itu manusia lama. Main bola lawan sebelah. Dulu kakak kelas itu paling tinggi, paling besar. Kalau dia lari, dia paling cepat. Kita kalah melulu. Sekali waktu saya pukul dia dari belakang itu. Bunyi. Akhirnya dia mau nyerang saya, kawan-kawan yang nyerang. Saya mundur Bapak Ibu. Senang lihat orang berantem. Dulu. Tapi sekarang juga kadang-kadang suka bangkit itu. Kalau nggak mampu-mampu menguasai diri. Mama Debbie itu saksi. Ya, mungkin hubungan saya dengan Tuhan terganggu kali waktu itu di jembatan 5. Wah, saya udah pernah sampaikan juga di sini. Sekitar jam 12 atau jam 1 lah. Pulang dari gereja atau hari Sabtu saya lupa. Karyawan tuh ngomong, dasar Dayak katanya. Barang itu jatuh. Orang rame, dasar Dayak. 1 kali, 2 kali. Waduh, saya bilang ke istri saya, nggak tahu dia Dayak ada di sampingnya ini. Dasar Dayak ini, wah, saya langsung datangi. Kamu sadar nggak ngomong itu? Siapa yang ngajarin kamu ngomong Dayak-Dayak begitu? Ini yang di depan kamu ini Dayak ini. Udah naik panas itu Bapak Ibu. Mama Debbie bilang jangan. Udahlah Bapak Debbie. Nggak, saya bilang ini orang harus kasih tahu ini.
Banyak orang Dayak yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Main manusia lama. Padahal kalau dia marah, dia pukul saya, belum tentu saya bisa ngelawan gitu, Bapak Ibu. Tapi hari itu siapa yang ngajarin kamu? Itu bos saya. Dia bilang Dayak, dasar Dayak. Anaknya aja nyahu, anak dari bosnya. Kapan bapak saya mengajari kamu ngomong begitu? Dah buat orang berantem. Dia minta maaf, saya juga minta maaf. Kabur kita, Bapak Ibu. Nah itu, karakter kita itu memang harus dibentuk sedemikian rupa. Pada saat hubungan kita terganggu dengan Tuhan, saat itu juga karakter-karakter yang bukan dari Kristus muncul dalam diri kita. Percaya atau tidak, Bapak Ibu boleh buktikan, tapi saya tidak anjurkan. Ya, terakhir saya percepatlah. Masih banyak yang harus dibahas ini, tapi saya singgung beberapa saja, siapa tahu nanti ada lanjutannya. Adanya damai sejahtera dari Allah. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, terkonek dengan baik, maka dia akan ada damai sejahtera dalam dirinya. Amin. Nggak ada duit tidak mempengaruhi dia untuk kehilangan damai sejahtera. Gak ada duit, diberhentikan, gak ada pekerjaan. Bagi dia dunia itu tidak runtuh. Anak sakit, dia sakit, uang gak ada. Tapi hubungan dengan Tuhan terjalin dengan baik lewat doa, pembacaan firman, lewat ibadah dan ketaatan kepada firman. Dia akan ada damai sejahtera. Dia yang harus dinasehati, dia yang harus dikuatkan, justru dia yang menguatkan. Dia yang menasehati orang-orang yang datang kepadanya atau ke rumahnya atau yang sedang berkunjung. Bapak Ibu, setiap kita punya salib masing-masing. Tapi percayalah, kalau hubungan kita melekat dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, ada damai. Amin. Amin. Ada damai. Dan kedamaian itu tidak bisa dibeli. Orang bisa beli Fortuner, orang bisa beli rumah, apartemen. Bisa dia beli. Kalau dia tidak terkonek dengan Tuhan, saat dia bawa mobilnya itu, kegores sedikit, kesenggol sedikit, pasti nggak ada damai. Tapi orang yang ada koneksi dengan Tuhan, udah diasuransikan dulu mobilnya ke Pak Indra, gitu ya kan? Pada saat ada senggolan, oh ya, udah nggak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Saya kan udah kasih lampu sen tadi ke kiri, kamu aja yang nerobos. Udahlah. Gak apa-apa. Gimana kamu punya mobil atau kamu punya motor? Gak saling memaki. Ya udah baru keluar mobilnya urut dada. Tuhan tolonglah supaya saya tidak marah. Ya begitu orang-orang yang hubungannya terkait dengan baik, terhubung dengan baik dengan Tuhan. Saya tidak bisa berlama-lama Bapak Ibu. Nanti ada beberapa bagian, mudah-mudahan minggu depan tersambung lagi, kita membahas tentang manfaat kalau Bapak Ibu dan saya terhubung baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa.
kita mau menyikapi firman Tuhan yang tadi telah diperdengarkan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan atau relasi kita dengan Tuhan benar-benar terhubung atau terkonek dengan baik? Atau jangan-jangan selama ini tidak demikian? Kita jarang berdoa, jarang untuk baca firman atau merenungkan firman Tuhan, jarang untuk beribadah, tahu firman tetapi tidak dilakukan. Oleh karenanya hari ini sebelum kita bubar, kita mau bertekad, kita mau memperbaharui diri kita, bahwa kita mau terhubung lebih lagi dengan Tuhan, menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah banyaknya tantangan kesulitan dalam hidup. Ingat, Tuhan menghargai, Tuhan perhatian terhadap apa yang Bapak Ibu lakukan. Silakan koreksi diri dan mulai belajar untuk terhubung dengan Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bersama dengan sidang jemaat. Engkau yang tahu siapa kami dan bagaimana kami menghabiskan waktu di hari-hari yang Tuhan sediakan atau Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Kalau selama ini kami tidak terkonek dengan baik, kami abai, kami entengkan segala sesuatunya itu berupa doa secara pribadi, baca firman, beribadah, dan dalam hal melakukan firman-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kami mau tampil berbeda, kami tidak mau tampil seperti biasa, tapi kami mau belajar lebih dan lebih lagi. Kami mau belajar taat kepada Tuhan, karena Tuhan sedemikian rupa mengasihi kami. Tuhan begitu peduli atas kami. Kami bisa seperti ini bukan karena kuatnya kami, bukan karena hebatnya kami, tapi ada Tuhan yang selalu ada untuk kami. Oleh karenanya hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu, baik yang hadir maupun tidak hadir. Biarlah terhubung dengan baik kepada Tuhan. Hamba juga berdoa untuk ekonomi dari tiap-tiap sidang jemaat-Mu. Peliharakan Tuhan. Biar ekonomi sidang jemaat-Mu juga ada kemajuan, ada perkembangan, ada peningkatan. Ada begitu banyak keperluan kami dari hari ke hari Tuhan. Untuk menutupi keadaan itu, kami mohon belas kasihan Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan untuk kami semua sidang jemaat. Terima kasih, kami berdoa yang sakit Tuhan mau jamah, Tuhan sembuhkan. Kami teringat untuk istri Pak Amin dan Grace anaknya, supaya dipulihkan Tuhan dari sakit penyakit. Kami teringat untuk Pak Chan yang di tengah-tengah ibadah harus pulang karena menahan rasa sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Pak Chan yang juga dijamah, dipulihkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk suami Ibu Mesin Tuhan, yang juga dirawat di rumah sakit, orang tua dari Agnes, orang tua dari Indah, ayah mereka. Di tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Ros Simanjuntak, hari ini boleh beribadah bersama dengan kami. Tuhan yang berkati.
Kami berdoa juga ya Bapa untuk anak-anak muda di tempat ini, anak-anak remaja di tempat ini. Biarlah mereka semua belajar rendah hati, belajar mencari wajah Tuhan dalam hidup mereka. Mereka belajar berserah penuh kepada Tuhan, menjalani hari-hari yang ada. Dan mereka boleh diyakinkan bahwa Tuhan Yesus ada untuk mereka. Sehingga anak-anak muda di tempat ini ke depan menjadi anak-anak muda yang militan. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Kami ingin melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan anak-anak muda di tempat ini. Kami berdoa juga ya Bapa di sorga untuk persiapan Natal tanggal 6. Kami doakan untuk cuacanya. Kami berdoa untuk keamanannya, untuk acaranya, untuk makanannya, untuk sidang jemaatmu yang hadir dengan membawa tamu undangan. Semuanya biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Kami teringat untuk Pak Pendeta Dik Kalibu yang bersedia untuk melayani perayaan Natal di tempat ini. Biarlah beliau mempersiapkan diri sedemikian rupa dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk lingkungan di mana kami berada. Tuhan yang berotoritas penuh menjaga daerah ini, kawasan ini dari kebakaran Tuhan, dari peredaran narkoba Tuhan. Tuhan campur tangan dari penggusuran yang semena-mena, dijauhkan di dalam nama Yesus. Biarlah warga Wacung dan sekitarnya dan juga sidang jemaatmu dimanapun berada, mereka dijaga, dilindungi Tuhan. Kami terus menantikan pembelaan daripada Tuhan. Tuhan yang bela kami, Tuhan yang pimpin kami dari waktu ke waktu dan ingatkan akan identitas kami kepada diri kami bahwa kami ini adalah orang-orang tebusan dari Tuhan. Orang-orang Kristen, orang umat pilihan Tuhan, yang dimana kami harus tampil beda dari dunia ini. Karenanya Tuhan, Roh Kudus, tolong kami, perbarui terus menerus kami. Biarlah kami menuju atau dibentuk menuju karakter Kristus. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Apabila ada panah api si jahat yang ditujukan, diarahkan baik secara pribadi maupun rumah tangga kami bersehati menolaknya di dalam nama Yesus. Sehingga sidang jemaatmu dan kami semua aman terkendali karena Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami pulang dengan penuh sukacita, penuh dengan damai yang daripada Tuhan. Pimpin, berkati, sertai kami sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang semuanya ini kami alaskan di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang olehnya manusia diselamatkan dari hukuman dosa. Di dalam nama Yesus yang mengajar para murid dan kami untuk berdoa. Mari kita bersama-sama mengucap